Pada saat sebagian bantuan subsidi upah bagi guru honorer telah cair sebagai penanganan dampak COVID-19, justru terjadi kebocoran mengenai data pribadi tentang siapa saja guru honorer yang menerima bantuan itu. Jumlahnya pun mencapai 175.000 data pribadi guru honorer. Kebocoran data ini sangat disayangkan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan. Sebagai seorang guru honorer yang penghasilannya di bawah 5 juta rupiah, Fitria memenuhi syarat sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU yang diberikan pemerintah sebagai penanganan dampak pandemi COVID-19. Walaupun demikian, guru matematika yang sudah mengajar selama 2 tahun ini tidak mengetahui kapan kepastian bantuan itu akan cair. Namun pada tanggal 19 November lalu, Fitria menerima data file Excel yang beredar di grup WhatsApp. Awalnya, dia tidak mengira kalau itu adalah daftar penerima BSU dan namanya ada di dalamnya. Lalu seorang temannya memberitahukan kalau namanya ada di dalam file yang beredar itu. Ternyata emang ada betul nama saya dan itu betul data otentik saya gitu. Dari pokoknya lengkap, ada nomor rekening, ada satuan pendidikan, bahkan nama ibu kandung saya juga ada gitu. Jadi data di sana betul-betul data perbankan yang saya sampai bingung kok data seperti ini bisa tersebar semudah itu gitu. Menyadari data pribadinya telah tersebar ke publik, Fitria melakukan konfirmasi mengenai kebenaran data penerima bantuan itu dan melakukan antisipasi. Saya langsung pastikan ke bank, saya datang ke bank, memang betul dananya sudah cair. Lalu karena bagaimana di situ ada nomor rekening, jadi saya merasa tidak safe gitu, tidak aman. Jadi saya tarik uangnya gitu. Untuk dipindahkan ke rekening saya yang lain gitu. Forum Guru Honorer Bersertifikasi Nasional atau FGHSBN menyayangkan terjadinya kebocoran data ini yang jumlahnya mencapai 175.000 data guru honorer di seluruh Indonesia. Beredarnya data pribadi mengenai penerimaan bantuan subsidi upah khawatir disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. FGHSBN berharap ada tindakan yang dilakukan agar tidak lebih banyak lagi data pribadi guru honorer yang tersebar. Kami ingin konfirmasi dari pihak bank atau Kemendikbud untuk memastikan bahwa data-data guru-guru masih tetap aman dan agar supaya ke depannya menjadi evaluasi data-data penting itu bukan untuk disebarluaskan gitu. Kan kami pun sudah memiliki akun masing-masing yang bisa dicek jika kita sebagai penerima bantuan subsidi upah tersebut tanpa harus menyebarluaskan dengan jumlah yang banyak dan datanya lengkap. Kalaupun ada oknum tertentu, ya mohon ada sanksi administratif ke depannya. Dosen Teknik Komputer ITB, Budi Raharjo, melihat bahwa kebocoran data ini kemungkinan awalnya sebagai bentuk transparansi, namun data yang ditampilkan terlalu banyak, sehingga dia menilai pihak yang melakukannya tidak paham mengenai masalah keamanan data. Karenanya, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, ada sanksi yang harus diberikan pada pihak yang membocorkan dan sistem keamanan data yang sudah ada saat ini perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Bagaimana melakukan klasifikasi data, mana data yang dianggap publik, orang-orang semua boleh tahu, mana yang private, yang internal saja, mana yang konfidensial, yang tidak boleh, dan mana yang top secret, bahkan di internal pun hanya 1-2 orang yang boleh tahu. Nah itu harus ada kategori mekanisme untuk melakukan kategori data tadi, gitu, melakukan labelingnya dan seterusnya. Ini memang tidak mudah ya, tapi harus ada mekanisme itu. Nah mekanisme itu belum dipahami oleh sebagian besar baik entity yang ada di swasta maupun di pemerintahan. Akibat dampak pandemi COVID-19, setiap guru honorer mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar 1,8 juta rupiah yang diberikan secara bertahap mulai bulan November dan dibagikan pada lebih dari 2 juta guru honorer di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.